Menunda pekerjaan. Oleh Ustadz Sayyid Abdullah As-Sagaf, kebiasaan menunda pekerjaan merupakan salah satu kelemahan yang sering menghambat manusia untuk mencapai kesuksesan. Dalam Islam, kesuksesan tidak hanya diukur dari keberhasilan duniawi, tetapi juga bagaimana seseorang mencapai keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memerintahkan kita untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Asr. Wal 'asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilu lis-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabri. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Surat Al-Asr, ayat 1-3. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mendapati diri kita menunda-nunda. Kebiasaan ini membuat waktu yang seharusnya produktif berlalu tanpa manfaat, sehingga pekerjaan menumpuk dan kesempatan terlewatkan. Kebiasaan menunda ini tidak hanya menghambat kemajuan, tetapi juga berpotensi membawa dampak buruk terhadap aspek spiritual seseorang. Sebab-sebab menunda pekerjaan. 1. Banyak orang tidak menyadari bahwa waktu adalah amanah yang harus dijaga, sehingga akibatnya mereka menunda-nunda pekerjaan. Rasulullah SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams, shababuka qabla haramik, wa sihhatuka qabla saqmik, wa ghanaka qabla faqrik, wa faraghuka qabla syughlik, wa hayatuka qabla mautik." Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. 2. Godaan dan kesenangan dunia seringkali membuat kita lengah terhadap tanggung jawab. Dalam perspektif Islam, sikap lalai terhadap waktu sangat dicela, sebagaimana dalam firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Surat Al-Munafiqun, ayat 9. 3. Kebiasaan menunda juga sering terjadi karena kurangnya perencanaan yang matang. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "At-tadbiru qabla al-amali yu'minuka minan nadam." Perencanaan sebelum bertindak akan melindungimu dari penyesalan. 4. Malas adalah penyakit yang berbahaya bagi jiwa dan raga. Rasulullah SAW sering berdoa untuk dilindungi dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Dalam surat Yasin diceritakan seorang lelaki yang dengan bergegas mendatangi kaumnya untuk mendukung seruan para utusan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a, qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin." Dan datanglah dari ujung kota seorang lelaki dengan bergegas berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu." Surat Yasin, ayat 20. Lelaki ini, yang menurut sebagian tafsir Syiah adalah Habib An-Najjar, menunjukkan bahwa bersegera dalam kebaikan adalah karakteristik orang-orang yang sadar akan tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Tindakan beliau menjadi teladan bagi kita untuk tidak menunda-nunda ketika melihat kesempatan untuk mendukung kebenaran. Imam Ja'far Asy-Syadiq alaihi salam berkata, "Inna Allah yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu wa la yuakhirahu 'an waqtih." Sesungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang dari kalian melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan sempurna dan tidak menundanya dari waktunya. Riwayat ini menegaskan pentingnya menyelesaikan pekerjaan dengan segera dan penuh dedikasi. Menunda pekerjaan, apalagi yang bernilai kebaikan, berarti menyia-nyiakan anugerah waktu yang Allah berikan. Mengatasi kebiasaan menunda. 1. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya waktu. Renungkan betapa berharganya waktu dan betapa cepatnya ia berlalu. 2. Perbanyak doa dan zikir. Mohon perlindungan kepada Allah dari sifat malas, seperti doa Nabi Muhammad SAW. 3. Atur prioritas dan perencanaan. Tuliskan tugas-tugas yang harus dilakukan dan selesaikan yang paling penting terlebih dahulu. 4.
Ambil inspirasi dari teladan orang syalih seperti kisah Habib An-Najjar, agar mengingatkan kita untuk selalu bersegera dalam hal kebaikan. Dengan memahami akar penyebab kebiasaan menunda dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya, kita dapat menjadi pribadi yang lebih produktif dan bertanggung jawab. Allah mencintai orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, sebagaimana firman-Nya, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Surat Ali Imran, ayat 133. Semoga Allah membantu kita menjadi hamba-Nya yang senantiasa memanfaatkan waktu dengan bijak dan mendekatkan diri kepada-Nya. Silahkan didengarkan beberapa koleksi dari Ustadz Sayyid Abdullah Assegaf di akun YouTube Mahsyar. Jangan lupa di subscribe, like, dan share.